Teman-teman, ini adalah jalur ini ya, arteri dari Mojokerto ke arah Gresik, dan ini merupakan hutan Watu Blorok yang ada di Mojokerto, tepatnya di Kecamatan Jetis. Jadi kalau ada di antara Anda yang akan ke Gresik melalui wilayah Mojokerto, ini tempatnya sekitar 9 km di utara kota Mojokerto ya. Ini hutan kayu putih dan juga hutan Watu Blorok. Nah, ada yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu tentang bisnis gaib. Itu yang pertama. Kemudian ini apa, kegaiban dalam bisnis ya. Jadi ada dua hal yang sama-sama gaibnya tetapi berbeda. Yang satunya gaib, real gaib, kemudian yang satunya gaib tapi juga nyata gitu ya. Oke, terus apa hubungannya gitu ya? Apa hubungannya antara hutan ini dengan bisnis gaib dan juga kegaiban dalam sebuah bisnis? Oke, begini jadi teman-teman. Mungkin sudah banyak di antara teman-teman ini yang seringkali mendengar ataupun para pendaki gunung ya, penjelajah hutan yang seringkali mendengar adanya bisnis gaib atau pasar gaib yang ada di wilayah hutan atau di wilayah gunung ya. Jadi kalau ada di antara Anda yang pernah ke Gunung Arjuno atau ke Gunung Wilis, kemudian Semeru gitu, atau tempat-tempat lainnya, Gunung Marapi misalnya. Nah itu kan seringkali kita dengar ada pasar gaib gitu ya. Jadi pasar gaib itu kebanyakan yang terjadi itu adalah para pendaki mendengar ada aktivitas pasar tradisional, pasar gaib gitu ya. Jadi mendengar suara aktivitas pasar, kemudian juga orang jual beli gitu ya. Ada juga yang melihat gambarannya seperti itu. Tapi dari sekian banyak kejadian, hampir semuanya mesti adalah pasar tradisional ya, atau pasar malam, seperti pasar malam gitu ya. Tapi tidak ada yang pernah bercerita, oh ada mall di atas gunung gitu. Belum pernah dengar ada pusat bisnis modern ya. Mesti selalu pusat bisnisnya adalah pasar tradisional. Pasar tradisional yang di atas gunung gitu ya. Yang sering kali kita dengar ceritanya adalah semacam itu. Nah, kali ini yang ingin saya sampaikan adalah satu pengakuan seorang narasumber saya yang pernah mengatakan bahwa di jalur ini pernah melihat sebuah pusat bisnis modern, tapi gaib gitu ya. Jadi ceritanya begini, kalau di tempat-tempat lain kan pasar tradisional, nah ini beda, ini pusat bisnis modern tapi gaib. Ceritanya waktu itu sekitar pukul 11 malam ya, 11 malam. Narasumber saya ini dari arah Gresik mau pulang ke Mojokerto. Nah, ketika berada tepat di tengah-tengah jalur Watu Blorok ini atau hutan kayu putih ini, suasananya kan gelap. Memang tidak banyak lampu yang terpasang di sini ya, beberapa tahun yang lalu. Sekarang sudah mulai ada lampunya. Tapi beberapa tahun yang lalu belum ada lampu. Sehingga ketika melintas dan membawa mobil, ini dari arah Gresik ke Mojokerto, dia menoleh ke kiri. Padahal semua orang tahu bahwa di kanan kiri ini adalah hutan gitu ya, tidak ada pusat bisnis. Nah, tapi waktu itu dia melihat adanya sebuah kantor perusahaan yang cukup bagus ya. Kantor perusahaannya cukup bagus, kemudian ada tamannya yang juga tertata rapi, dan juga ada lampu-lampu hiasnya yang begitu indah. Jadi dia mengatakan bahwa dia tidak pernah seumur hidup itu melihat kondisi perkantoran ataupun perusahaan sebagus dan seindah itu gitu ya. Dia belum pernah melihat ada satu pusat bisnis yang sebagus dan seindah itu. Jadi dia terpana atau terkesima beberapa waktu sambil mobilnya tetap jalan, dia melirik ke kiri atau melihat ke kiri ke arah keluar kaca itu, dan dia takjub gitu ya. Kok ada lampu seindah itu, ada taman yang seindah itu gitu, ada kantor yang besar dan indah megah gitu ya. Nah tapi kemudian dia tersadar bahwa loh ini kan di tengah hutan, mana ada kantor semacam itu gitu ya. Dan bagaimana bisa seindah itu gitu ya. Nah saat itulah dia tersadar, kemudian dia memalingkan mukanya lurus ke jalan yang dia lalui, kemudian dia mencoba menengok ke kiri lagi, dan ternyata pemandangan pusat bisnis modern yang begitu indah yang belum pernah dilihat sama sekali seumur hidup itu tiba-tiba hilang dan lenyap gitu ya. Nah saat itu kemudian dia sadar bahwa ini adalah
pusat bisnis modern gaib gitu ya. Dan akhirnya dia coba konsen sambil agak merinding gitu, terus dia tetap melanjutkan perjalanan pulang ke arah Mojokerto. Nah, itu satu pengakuan tentang bisnis modern yang gaib yang belum pernah saya dengar, dan baru kali ini saya dengar dari cerita narasumber saya bahwa ada pusat bisnis modern yang gaib ya. Biasanya kan pasar tradisional gitu ya. Nah, ini yang menarik di hutan belantara ini ya. Nah, itu yang saya katakan bahwa ini adalah gaib dan gaib gitu ya. Tetapi ada lagi. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau tadi yang pertama bahwa saya katakan bisnis gaib, kemudian modernnya gaib. Nah, ini yang saya sampaikan adalah sesuatu yang kegaiban dalam sebuah bisnis gitu ya. Kegaiban dalam sebuah bisnis untuk mencari keuntungan, mencari keberuntungan di bisnisnya. Jangan disamakan ini ya nanti ya pesugihan, enggak begitu. Gini. Jadi ada hal-hal yang gaib teman-teman dalam sebuah bisnis itu. Gaib itu misalnya datangnya rezeki gitu kan, itu kan sesuatu yang gaib. Datangnya rezeki atau datangnya omset yang tiba-tiba dan tidak diduga sama sekali, tanpa disangka-sangka kemudian muncul. Nah, itu adalah sesuatu yang gaib. Tetapi sebetulnya itu juga bisa dipelajari, karena kita bisa menyampaikan sebuah kejadian gaib juga, melakukan kejadian gaib gitu ya. Gini ceritanya. Dalam sebuah bisnis itu kan, kalau perusahaan besar contohnya, tapi sebetulnya ini juga bisa dipakai perusahaan kecil. Tapi ini yang saya ceritakan adalah kebiasaan-kebiasaan di perusahaan-perusahaan yang sudah settle, yang sudah besar gitu kan. Ketika akhir perhitungan pembukuan, jadi ketika tahun buku berakhir, itu kan kemudian ditemukan laba bersih ya, sudah dikurangi ya biasalah, omset dikurangi biaya-biaya, kemudian muncullah laba bersih kan gitu. Nah, laba bersih itu kemudian dibagi, jadi ada sebagian yang disetorkan ke pemilik modal, ada yang sebagian diputar untuk berusaha lagi, ada sebagian yang digunakan untuk CSR atau derma kepada masyarakat secara luas. Nah, itu kan kebiasaan yang sudah dilakukan, dan itu ada yang gaib loh, ada yang gaib. Gaibnya begini, ketika kita sepertiga untuk pemilik modal awal, ya wajar ya, dia kan tentu butuh keuntungan, kemudian dikembalikan kepada perusahaan untuk penambahan modal, itu juga hal yang wajar. Kemudian sepertiga lagi untuk derma atau CSR. Nah, inilah yang gaib itu, karena dengan CSR itu sebetulnya itu bagian dari pengabdian, dan itu adalah satu yang gaib, karena kadang-kadang yang semacam itu yang bisa mendatangkan keuntungan, sama dengan beramal gitu ya. Dan menariknya teman-teman, sistem semacam ini sebetulnya adalah sistem yang sudah ada dan sudah sejak lama dilakukan oleh leluhur kita. Meskipun bukan dalam sebuah bisnis, tetapi dalam konteks bisnis, karena bisnis sekarang tentu saja bisnis yang modern. Tetapi ketika dulu awalnya ada bisnis juga tidak semodern ini kan gitu. Nah, mengacu pada Prasasti Gemekan yang ada di wilayah Mojokerto, Prasasti Gemekan karena memang tepatnya berada di Gemekan. Jadi di situ diceritakan bahwa Rakei Hinom Pusindo, jadi raja waktu itu di Prasasti Gemekan itu diceritakan dia membagi-bagikan perbekalan kepada para kepala desa, pada rakyat-rakyat yang lainnya ya. Misalkan jadi kasarannya begini, gambarannya begini. Rakei Hino Pusindo ini membagikan emas, kemudian membagikan kain, dan juga membagi wilayah-wilayah untuk dikelola. Emas tentu saja dipakai untuk mengelola itu, kemudian kain juga, ada juga sapi di sana. Nah, dibagikan kepada para ketua-ketua tadi itu ya, mungkin kepala desa sekarang gitu ya. Nah, dibagikan untuk mengelola lahan yang diberikan mereka, karena kan bagaimanapun juga bumi itu kan sebetulnya milik raja perwakilan dari sang pemberi hidup gitu ya, sehingga raja berhak membagikan kepada warganya yang dipercaya untuk mengelola itu. Nah, ketika diberikan tadi itu, diberikan perbekalan emas, kemudian kain, dan juga sapi atau rojokoyo gitu ya. Nah, itu kan untuk mengelola lahan di situ. Nah, ketika lahan itu sudah dikelola dan ada hasilnya, maka harus dibagi tiga. Jadi yang sepertiga
dikembalikan lagi kepada kerajaan yang di sini diwakili oleh raja Rakai Hino Pusindo. Kemudian yang sepertiga ini digunakan untuk derma. Jadi derma ini untuk ini apa, kepentingan masyarakat sosial gitu ya, derma itu. Kemudian yang sepertiga adalah dikembalikan lagi untuk pengelolanya itu tadi, ketuanya tadi itu. Nah, ini kan hampir sama dengan perusahaan tadi ya. Pengelolaan perusahaan tadi yang di situ disebutkan dikembalikan kepada pemilik modal, sang raja tadi yang memberikan modal ya, sepertiga. Kemudian keuntungannya lagi dikembalikan kepada perusahaan yang mengelola, ya ketua tadi. Kemudian yang sepertiga lagi dikelola untuk derma. Nah, itu adalah sesuatu yang nilai luhur sebetulnya, yang mungkin mestinya bisa diturunkan kepada perusahaan-perusahaan atau usaha atau entertain gitu ya, bahasa kerennya entertain gitu ya. Jadi ya kita yang ingin berusaha mestinya seperti itu, atau bahkan mungkin diturunkan ke skala ekonomi yang lebih kecil ya, apa, ke ekonomi keuangan keluarga ya, bisa seperti itu juga kalau mau dilakukan gitu ya. Tapi kan itu keputusannya Mpu Sindok dulu ya, yang ada di Prasasti Gemekan itu. Oke, itu sebentar selalu, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.